Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang basis data. Sebelumnya itu, saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fajar, NIM 2010 80 2088. Apa itu basis data? Basis data atau database, kumpulan data dan informasi yang disimpan dan disortir pada komputer secara sistematis yang dapat diperiksa, diproses, atau dimanipulasi oleh program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data. Adapun software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan memanggil basis data tersebut sistem manajemen basis data atau database management system. Konsep basis data dan sistem basis data. Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Beberapa kriteria penting basis data atau database. 1. Bersifat data oriented dan bukan pemrograman oriented. 2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. 3. Dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. 4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah. 5. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Fungsi basis data. Mengelompokkan data dan informasi agar lebih mudah dipahami. Mencegah inkonsistensi data dan duplikasi data. Menyederhanakan proses menyimpan, mengakses, memperbarui, dan menghapus data. Menjaga kualitas data dan informasi yang dimasukkan. Membantu proses penyimpanan data dengan kapasitas besar. Membantu meningkatkan kinerja aplikasi atau software yang membutuhkan penyimpanan data. Pemanfaatan basis data. Tidak ada redundansi data, seperti yang disebutkan dalam definisi database sebelumnya. Database dapat membantu minimalkan redundansi data. Redundansi sendiri adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Selanjutnya, integritas data terjaga. Database menjamin integritas data yang tinggi, di mana database akan menjamin akurasi, akseptasi, konsistensi, dan kualitas data yang tinggi. Selanjutnya, menjaga independensi data. Database menjaga independensi data sehingga orang lain tidak dapat mengubah data meskipun data dapat diakses. Selanjutnya, kemudahan berbagi data. Database menggunakan software atau piranti lunak yang dapat digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan pengguna lain. Selanjutnya, pendataan keamanan data. Database memastikan keamanan informasi data di mana Anda dapat masukkan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Selanjutnya, kemudahan akses data. Dengan adanya database, Anda dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Jenis-jenis basis data atau database. Operasional database atau basis data operasional, artinya database yang menyimpan data rinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, relational database atau database relasional, yakni standar komputasi bisnis dan database yang paling banyak digunakan saat ini. Selanjutnya, distributed database atau basis data distribusi, yaitu kelompok kerja dan departemen database lokal di berbagai kantor dan tempat kerja lainnya. Selanjutnya, analytical database atau database analitik, yaitu jenis database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari database personal dan eksternal. Selanjutnya, dokumen oriented database atau basis data berorientasi dokumen, merupakan perangkat lunak komputer yang dibuat untuk aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Selanjutnya, in-memory database atau database dalam memori, yaitu basis data yang bergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data pada komputer. Selanjutnya, real-time database atau basis data waktu nyata, yakni sistem pemrosesan yang dirancang untuk mengelola beban kerja suatu program yang dapat berubah, berisi data berkelanjutan, dan tidak berpengaruh dari waktu ke waktu. Selanjutnya, data warehouse atau gudang data, yaitu gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang. Selanjutnya, navigational database, penelusuran database, query, menemukan objek yang diikuti, referensi objek tertentu. Selanjutnya, database hypermedia web, yaitu suatu set halaman multimedia yang saling berhubungan dari sebuah situs web, terdiri dari halaman utama dan hyperlink multimedia, atau gambar, teks, grafik, audio, dan lain-lain. Selanjutnya, end user database, atau database pengguna akhir, yaitu database pengguna akhir yang terdiri dari beberapa file data yang dikembangkan oleh pengguna akhir di workstation mereka. Selanjutnya, external database. Database eksternal, database yang menyediakan akses ke data pribadi eksternal dan online. Istilah-istilah basis data. Instansi adalah
orang, tempat, sajian, atau konsep yang informasi direkam. File. Setiap instansi mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Data value merupakan data aktual untuk informasi yang disimpan tiap data elemen. Isi atribut disebut nilai data. Kunci elemen data atau key data elemen, tanda pengenal yang secara unik mendefinisikan identitas dari suatu kumpulan entitas. Jenis-jenis perangkat lunak berbasis data atau database software. Jenis perangkat lunak berbasis data terbaik yang dapat digunakan. Microsoft Access salah satu program database yang paling umum digunakan. Microsoft Access cocok untuk kebanyakan komputer relasional. Selain itu, jika Anda menjalankan bisnis dalam skala rumahan, Anda dapat memilih sistem database ini karena sangat ringan untuk digunakan dan format datanya sangat umum, sehingga mudah dibaca dan dikelola. Oracle Software Database. Oracle sangat mampu menyimpan data dengan ukuran maksimal hingga terabyte. Oracle lebih banyak digunakan dalam bisnis, terutama yang sedang berkembang karena akses tersedia secara gratis. Microsoft SQL Server. Software database SQL Server merupakan manajemen database yang umum digunakan di Microsoft. Dengan bahasa pemrogram yang digunakan adalah Transcat SQL. Jenis data yang digunakan cukup banyak sehingga sangat efektif dalam menunjang kinerja Anda. Selanjutnya, MongoDB. Software database ini tidak memiliki relasi atau non-relasional antara data yang disimpan tidak dalam format tabel. Database ini menggunakan konsep NoSQL berbasis dokumen. Selanjutnya, MySQL dalam satu program open access dan database yang kompatibel pada sistem operasional Windows dan Linux. Keuntungan yang dapat Anda gunakan dengan program MySQL adalah dapat digunakan untuk banyak pengguna. Keuntungan lain dari MySQL adalah tersedia secara gratis permintaan data atau data query cepat dan versi resmi. Selanjutnya, Firebird. Bisa dikatakan software database ini memiliki fitur sistem data bandingan, yaitu fungsi ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Sangat kompatibel digunakan pada sistem operasional Windows, Linux, dan Unix. Selanjutnya, MariaDB. MariaDB merupakan Relational Database Management System atau DBMS. Open source software ini merupakan pengganti MySQL yang telah ditingkatkan dan drop-in. Selanjutnya, OrientedDB. Software database yang dapat digunakan pada platform Windows dan Linux. OrientedDB merupakan database berbasis grafis yang banyak digunakan untuk keperluan big data, analisis data yang real-time. Selanjutnya, PostgreSQL. PostgreSQL menyediakan sistem database open source dengan GPL atau General Public License. Perangkat lunak ini merupakan C++, C, SQL, PHP, dan bahasa pemrograman lainnya. Jika digunakan untuk pekerjaan pribadi, software ini sangat disarankan untuk digunakan. Cloudera. Cloudera adalah sistem manajemen basis data yang sangat atraktif dan digunakan untuk perusahaan besar, di mana software ini akan memberikan efisiensi dalam mengelola data dalam kapasitas besar dan memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Kesimpulan, database bagi perusahaan memiliki peran sangat signifikan, baik itu untuk pengambilan keputusan dengan bantuan DSS atau Decision Support System yang sudah terbangun untuk memberikan value add bagi customer dengan kemampuannya memberikan informasi yang akurat, tepat, dan up-to-date, dan lain sebagaimananya. Dalam hal efisiensi, perusahaan dapat dengan mudah menggunakan database untuk mengelola informasi, menyimpan record transaksi, melacak data customer, manipulasi data, atau input, update, delete, sehingga bisa menghemat banyak waktu yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Bayangkan saja banyak waktu yang diperlukan jika melakukan itu secara manual. Dengan database memungkinkan juga bagi perusahaan untuk menyimpan data customer seperti nomor telepon dan alamat email yang dapat digunakan untuk memasarkan produk atau menawarkan diskon dan menawarkan khusus secara langsung. Dapat juga untuk membantu menjalankan CRM atau Customer Relationship Management. Bila perusahaan mengirim pesan ulang tahun kepada customer, pasti mereka akan merasa penting dan dihargai. Perusahaan dapat mengatur informasi tersebut dengan mencari data customer yang telah tersimpan di dalam database. Mungkin sekian saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.